Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-temanku yang berbahagia, mari bersama-sama kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali di tahun ini dengan bulan Ramadan yang penuh keberkahan dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas mengenai tanggung jawab dan juga disiplin seorang guru di bulan Ramadan ini, marilah kita renungkan terlebih dahulu betapa besarnya posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Guru merupakan pilar utama dalam membentuk karakter dan juga akhlak generasi muda. Kita tidak hanya mentransfer ilmu pendidikan, tetapi kita juga sebagai uswatun hasanah, yang dimana teladan hidup bagi murid-murid kita. Setiap sikap yang dilakukan oleh seorang guru akan menjadi pelajaran untuk murid-muridnya, dan juga setiap nasihat yang diberikan akan menjadi benih yang tumbuh untuk masa depan bangsa kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Sebagai seorang guru yang nantinya akan digugu dan ditiru, kita mempunyai tanggung jawab dan disiplin yang harus kita jaga di bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita harus menjaga jadwal mengajar kita. Di bulan suci Ramadan ini, tanggung jawab kita diuji. Ramadan bukanlah alasan untuk kita bermalas-malasan, melainkan kesempatan untuk kita menunjukkan disiplin yang tinggi dan menjadi contoh untuk murid-murid kita. Dengan menjaga jadwal mengajar dan tidak meninggalkan kewajiban kita di bulan Ramadan ini, kita sedang berdakwah melalui tindakan kepada murid-murid kita, yang dimana nantinya mereka akan meniru sikap bertanggung jawab kita. Puasa justru haruslah menjadi bahan bakar untuk meningkatkan kualitas diri dan juga pengabdian kita sebagai seorang guru. Dalam hal menjaga amanah dan juga janji, waktu ini Allah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Lalu sebagai seorang guru kita juga harus mengajar dengan efektif. Tugas kita sebagai seorang guru adalah mengajarkan murid kita dengan cara yang mudah dimengerti dan juga dipahami oleh mereka. Allah menciptakan otak murid kita untuk terus berkembang dan juga membentuk koneksi-koneksi baru setiap mereka belajar hal baru dari kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita mengajar dengan baik, kita sedang membukakan jalan surga untuk murid-murid kita, sekaligus memberikan kapasitas berpikir kepada murid-murid. Kemudian guru menjadi teladan dalam hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, guru sebagai penerus para nabi harus menampilkan akhlak yang baik, terutama di bulan suci Ramadan ini, dengan cara yaitu menjaga lisan ketika sedang berbicara, menjaga emosi, dan menunjukkan sikap santun kepada muridnya. Kemudian guru juga harus meningkatkan kualitas dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, guru hendaknya memperbanyak membaca Al-Quran, memperbaiki diri, banyak ilmu, dan memperbaiki niat mengajar hanya untuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan disiplin dan tanggung jawab yang tinggi, guru dapat menjadi contoh yang baik bagi siswanya dan membantu mereka menjadi generasi yang sukses dan juga berakhlak mulia. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai kesempatan
Kami dari kelompok PPLSD 2 Layang Sari mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.